Baik, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam, kapanpun video ini ditonton. Perkenalkan, nama saya Adam Joaquin Girsang dengan NIM 182230899. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan tugas mata kuliah Teknologi Sistem Terintegrasi yang telah saya buat, yaitu sebagai tugas pengganti ujian tengah semester dari mata kuliah TST tentang mendesain platform menggunakan pendekatan Domain Driven Design atau DDD. Dan platform yang saya pilih pada eh, studi kasus pada kali ini adalah platform-platform e-commerce. Kita akan mulai dari bab yang pertama, yaitu bab pendahuluan. Oke, jadi seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi ini em, sangat mendorong perubahan yang sangat signifikan lah dalam kita sebagai manusia itu bertransaksi. Yang dari dulu tuh transaksi hanya secara konvensional aja yang kita harus datang ke sebuah toko atau ke sebuah tempat dan harus bertransaksi dengan menggunakan eh, nilai mata tukar yang nyata gitu berbentuk bisa berbentuk uang atau apapun itu. Namun seiring berjalannya waktu, em, sekarang sudah banyak banget cara bertransaksi yang jauh lebih efisien dan sudah menggunakan teknologi-teknologi digital. Salah satunya adalah e-commerce. Nah, em, dengan banyaknya kemudahan itu, sistem ini tuh juga memiliki kompleksitas yang bisa dibilang cukup tinggi lah, meliputi manajemen produk, pesanan, pembayaran, hingga pengiriman yang harus diverifikasi dahulu sebelum dikirim, dan gimana caranya semua fitur-fitur ini tuh bisa berjalan dengan sinkron dan juga terintegrasi satu sama lainnya. Nah, untuk mengelola kompleksitas yang ada pada sistem ini, yang kita bahas sekarang adalah e-commerce. Sistem ini tuh perlu dirancang secara eh, fleksibel agar mudah dikembangkan gitu. Jadi satu fitur bisa dikembangkan, satu domain bisa dikembangkan tanpa mengaruhi domain-domain lainnya. Nah, salah satu pendekatan efektif dalam mencapai hal-hal tersebut yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah menggunakan pendekatan DDD atau Domain Driven Design. Nah, DDD ini apa sih? DDD ini bisa dibilang berfokus pada domain bisnis dan memetakan eh, tanggung jawab setiap bagian sistem ke dalam bounded konteks yang jelas gitu. Untuk lebih rinci dan lebih detailnya lagi, bakal kita lanjut di bagian pembahasan. Nah, dalam sistem ini tuh ada banyak domain lah ya. Ada beberapa domain, namun pada laporan kali ini saya memilih satu domain inti yang menurut saya paling penting, yaitu Order and Payment Management, yaitu proses yang mengatur seluruh siklus transaksi mulai dari pembeli melakukan pemesanan, pembayaran, hingga pesanan diverifikasi dan diteruskan ke proses pengiriman. Nah, alasan saya memilih eh, Order and Payment Management ini sebagai domain inti itu ada empat. Yang pertama itu ada nilai bisnis utama berada di transaksi. Seperti yang kita tahu, eh, jadi domain order and payment management ini bisa dibilang langsung memengaruhi pendapatan perusahaan gitu. Jadi bisa dibilang cukup cukup krusial lah dalam keberjalanan sistem. Terus yang kedua ada kompleksitas logika yang tinggi yang mencakup berbagai kondisi pembayaran, status pesanan, validasi stok dan juga harga. Lalu yang ketiga itu ada kritis terhadap kepercayaan pengguna. Jadi eh, kenapa order and payment management ini bisa dibilang kritis terhadap kepercayaan pengguna? Karena ya kesalahannya nih, kalau kesalahan pada domain ini dapat berdampak dalam itu kepercayaan pengguna tuh bisa turun gitu terhadap sistem yang kita punya gitu. Dan yang terakhir adalah sumber inovasi dan juga diferensiasi. Jadi domain ini tuh bisa bisa banyak lah dikembangkan inovasi-inovasi baru dan juga di eh, dibuat apa ya fitur-fitur yang hasil pengembangan dari domain order and payment management. Jadi
menurut saya cukup krusial dan cukup penting. Jadi itu mengapa saya memilih domain ini sebagai domain inti yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis subdomain dan bounded context. Nah, dari domain order and payment management ini, saya eh, saya dekomposisi menjadi 6 subdomain. Yang pertama ada domain itu sendiri, order and payment management, lalu ada product catalog management, ada inventory management, ada shipping and fulfillment, ada user and seller management, dan juga ada promotion and voucher. Nah, eh, dari subdomain-subdomain dari ke-6 subdomain ini terdapat lagi yang namanya subdomain turunan. Bisa dilihat di sini contoh order and payment management itu eh, bisa diturunkan lagi menjadi subdomain order processing, payment gateway and integration, refund and dispute handling. Lalu produk catalog management ini bisa diturunkan lagi menjadi product listing, product categorization, search and recommendation dan lain-lainnya. Sama seperti domain-domain lainnya, ada inventory management bisa diturunkan seperti yang dilihat, ada stock control dan lain-lainnya, shipping and fulfillment diturunkan jadi delivery scheduling dan lain-lainnya, user and seller management, promotion and voucher. Nah, em, di sini juga ada penjelasan dari masing-masing subdomain dan juga subdomain turunannya. Dan di sini ada order and payment management ini sebagai subdomain inti yang bisa dilihat di sini berwarna merah. Nah, em, subdomain ini nih mengelola seluruh siklus transaksi mulai dari pembuatan pesanan, mulai dari validasi stok dan harga, proses pembayaran hingga refund. Dan ini adalah core konteks gitu. Jadi eh, bisa dibilang domain ini tuh domain-domain lainnya itu bekerja mengelilingi domain ini, domain intinya. Selanjutnya ada identifikasi bounded context. Nah, bisa dilihat di bagian ini ada diagramnya. Nah, apa sih bounded context itu? Bounded context itu em, bisa dibilang salah satu konsep paling fundamental lah dalam pendekatan DDD ini atau domain driven design. Sederhananya tuh bounded context ini sebagai batas logis atau batasan konteks, bounded context sesuai namanya, di mana suatu model domain itu berlaku dan juga konsisten gitu. Jadi eh, bisa bilang batas yang mendefinisikan di mana suatu istilah atau model perangkat memiliki arti tertentu gitu. Di luar batas itu istilah yang sama mungkin memiliki arti yang berbeda. Jadi sebagai isolasi model lah, sebagai batasan dari suatu model gitu. Nah, contoh di sini tuh bounded context. Yang pertama itu ada order payment context yang fokus model domainnya itu tuh mengelola transaksi dan juga pembayaran. Selanjutnya ada katalog konteks yang mengelola stok dan lokasi gudang. Lalu ada inventory konteks. Eh, sorry, katalog konteks itu mengelola tampilan produk di website dan juga di aplikasi. Kalau inventory konteks itu baru yang mengelola stok dan lokasi gudang dan lain-lainnya, user konteks, promotion konteks. Jadi intinya bounded konteks ini tuh dibikin untuk yaitu eh, mendefinisikan atau memberi batasan di mana suatu istilah atau model perangkat lunak ini nih memiliki arti tertentu gitu. Karena di luar batas itu, di luar bounded konteks itu, suatu istilah yang sama mungkin memiliki arti yang berbeda. Makanya perlu didefinisikan tiap-tiap bounded konteks gitu. Selanjutnya ada desain model domain. Di sini ada yang pertama itu ada order, ada payment, ada customer, ada seller,
ada shipment, dan yang terakhir itu ada refund. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama. Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu em, desain model domain ini apa sih. Jadi desain model domain ini dalam laporan ini yang berfokus pada order and payment management itu intinya merepresentasikan siklus transaksi lengkap dalam sistem e-commerce. Jadi desain ini menggunakan konsep yang kita gunakan sekarang yaitu DDD atau Domain Driven Design seperti entitas, entity ini di sini dan juga value object. Nah, di sini ada order, entity-nya itu ada order dan order item, terus value object-nya itu ada order status sama product snapshot. Jadi eh, atribut-atribut ini tuh merepresentasikan satu siklus transaksi antara pembeli dan juga penjual dan juga menyimpan informasi utama seperti kayak order ID, customer ID, total amount dan status dan lain-lainnya lah. Selanjutnya ada payment. Payment ini menangani seluruh proses pembayaran pesanan mulai dari metode pembayaran, terus ada status transaksi hingga pencatatan waktu konfirmasi pembayaran. Lalu ada customer yang mewakili pembeli yang melakukan transaksi, lalu ada seller. Seller ini entitas yang mewakili penjual, pemilik produk yang dijual di platform. Lalu ada shipment yang mengatur proses barang ke pembeli, dan yang terakhir ada refund. Nah, dengan desain model domain ini nih memberikan apa ya beberapa keunggulan lah. Ada beberapa keunggulan seperti kayak itu tadi pemisahan tanggung jawab tiap-tiap entity. Jadi memisahkan tanggung jawab antar satu entitas dengan entitas lainnya yang menjadikan sistem itu lebih terstruktur dan juga mudah dikembangkan secara modular. Modular itu apa? Modular jadi bisa dikembangkan tiap-tiap modul gitu. Eh, Contoh mau mengembangkan satu hal tanpa memengaruhi hal-hal lainnya gitu. Jadi lebih fleksibel lah untuk dilakukan pengembangan ke depannya. Lalu secara data juga lebih konsisten. Em, Datanya lebih konsisten ya itu karena lebih terintegrasi lah arsitektur antara satu sama lainnya. Dan yang terakhir keunggulan desain berbasis DDD ini nih eh, representasi bisnis itu jadi lebih jelas. Kenapa begitu? Karena model yang misalnya tadi order payment shipment nih secara langsung merepresentasikan terminologi dan konsep bisnis yang sebenarnya. Jadi eh, secara nggak langsung membuat representasi bisnis menjadi lebih jelas gitu. Selanjutnya adalah diagram domain model. Nah, domain model nih sebenarnya diagram aja buat ngejelasin tiap-tiap entity sama atribut-atributnya. Yang pertama ada dari order, turunannya apa, terus atribut-atributnya apa, lalu ada payment, customer, seller, shipment, dan yang terakhir refund. Jadi dia ini cuman ngejelasin ya tiap-tiap entity sama atribut-atributnya aja lah. Kita lanjut aja ke bagian keempat, integrasi dengan API public. Sebelum itu, saya izin untuk minum terlebih dahulu. Oke. Nah, em, kenapa sih harus diintegrasi dengan API publik itu atau API eksternal ya? Karena dalam konteks domain driven design ini apa ya? Mengintegrasikan dengan API publik tuh berfungsi untuk mendelegasikan tanggung jawab yang bukan inti gitu, yang bukan core domainnya ke layanan pihak ketiga yang terspesialisasi. Jadi secara spesifik integrasi ini nih memiliki eh, tanggung jawab yang dapat menghandle domain-domain yang bukan inti gitu. Yang dimana layanan pihak ketiga ini kan lebih terspesialisasi gitu. Contohnya nih kayak ini API publiknya ada payment gateway API, contohnya kayak Mitrans atau Sendit atau payment gateway API lainnya yang kita tahu. Nah, fungsi utamanya memproses transaksi pembayaran secara online
menggunakan berbagai metode, juga memberikan notifikasi status pembayaran secara real time. Nah, ini API public ini nih lebih terspesialisasi lah dalam eh, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing gitu. Dalam kasus ini dalam bounded context, order payment context. Nah, API public ini lebih terspesialisasi dalam masalah order payment context. Sama halnya seperti shipping API, contohnya ada Raja Ongkir, Shipper, ada banyaklah shipping API lainnya. Mereka lebih terspesialisasi dalam shipping context. Lalu ada Maps and Location API seperti Google Maps, lalu ada Notification API. Jadi mereka memang digayat untuk melaksanakan tugas yang berbeda, namun dengan spesialisasi mereka masing-masing gitu. Jadi tiap-tiap bounded context ini bisa dijalankan dengan lebih baik karena dipegang oleh API-API yang memang terspesialisasi dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut gitu. Itu makanya kita menggunakan kita mengintegrasikan sistem kita dengan API-API publik. Lalu ini ada diagram visualisasi integrasinya. Ini bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya berarti kita bahas interaksi antar bounded context. Yang pertama kita bahas dari skenario bisnis terlebih dahulu. Nah, dua bounded context yang paling sering berinteraksi dalam sistem e-commerce adalah order payment context sama inventory context. Nah, ini skenario bisnisnya bisa dibaca di sini. Ketika seorang pembeli melakukan checkout dan membuat pesanan, sistem di order payment context ini kan harus memeriksa apakah stok barang tersedia di inventory context atau enggak. Nah, jika stok mencukupi, maka sistem melakukan reservasi stok agar produk tidak dibeli oleh pengguna lain sebelum pembayaran selesai. Jika stok tidak cukup, maka proses checkout dibatalkan atau pembeli diberi notifikasi bahwa produk sedang habis. Nah, setelah pembayaran berhasil, order payment context mengirimkan notifikasi ke inventory context untuk mengurangi stok secara permanen. Sebaliknya, jika pembayaran gagal atau pesanan dibatalkan, stok yang sudah direservasi akan dikembalikan. Nah, itu contoh interaksi antar dua bounded context lah. Dan pada kasus ini yang paling sering kita rasakan itu ada order payment context dan juga inventory context. Selanjutnya ada eh, konteks mapping pattern. Nah, konteks mapping pattern. Di sini contohnya itu adalah order payment context dan juga inventory context. Oke, terus. Oke, jadi em, konteks mapping pattern itu apa sih? Konteks mapping pattern itu kalau dalam konteks DDD atau domain driven design itu digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola hubungan atau interaksi antar dua atau lebih bounded konteks yang berbeda dalam sebuah sistem besar. Jadi intinya konteks mapping ini sebagai peta strategis lah yang mendokumentasikan bagaimana eh, tim-tim atau layanan-layanan yang berbeda yang masing-masing ini bekerja dalam bounded bounded konteks mereka sendiri. Contoh, ini ada order payment konteks sama inventory konteks. Jadi tim-tim yang bekerja dalam bounded konteks tersebut tuh akan bekerja sama dan berinteraksi dan juga berbagi informasi satu sama lain. Selanjutnya ada domain event. Nah, domain event nih eh, sebagai apa ya? Sebagai representasi sesuatu yang signifikan yang telah terjadi di dalam domain bisnis yang harus diketahui oleh bagian lain dari sistem gitu. Kayak eh, kita langsung contoh-contoh order place. Jadi ini kan suatu event yang meskipun bekerja hanya di satu domain, sorry, hanya di satu bounded context, tapi tim-tim lain ini juga harus tahu. Ini contoh kayak order place ini kan bekerja di order payment context. Namun kan harus diterima oleh inventory context dan juga tim-tim lainnya gitu. Ini sebagai contoh inventory context dulu lah.
Nah, dikirim saat pembeli menyelesaikan proses checkout, dan inventory konteks ini menggunakan event ini untuk mereserve stok gitu loh, biar stoknya ini udah reserve dulu, nggak nggak diambil oleh pembeli-pembeli lainnya. Ini juga ada payment confirm yang bekerja di order payment konteks, tapi harus diketahui inventory konteks dan juga shipping konteks, order cancel, ada shock shortage. Kayak shock shortage nih, kan yang tahu yang bekerja di shock shortage itu kayak kehabisan stok kan sebenarnya inventory konteks ya. Cuman ya itu tadi yang namanya domain inti ini adalah domain yang harus diketahui oleh bagian-bagian lain dari tim. Jadi order payment konteks juga harus tahu gitu. Ini 4 contoh dari domain inti yang biasa terjadi di platform e-commerce. Oke, jadi kurang lebih itu intinya. Kita lanjut aja masuk ke kesimpulan. Jadi desain model domain pada core domain order dan payment management ini intinya telah memberikan fondasi arsitektural yang kuat dan sistematis untuk mengelola kompleksitas bisnis, mulai dari struktur dan integritas model, mulai dari interaksi dan juga integrasi, sampai eh, ke hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, ada domain inti, ada konteks mapping pattern, ada contoh juga skenario bisnisnya. Jadi em, proses transaksi ini dapat dipresentasikan secara jelas melalui modelan entitas seperti order, payment, shipment, dan refund, serta value object seperti money, address, dan product snapshot. Nah, pemisahan tanggung jawab antara entitas menjadikan sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangkan secara modular. Mohon maaf, tadi ada yang menelpon. Kita lanjut aja. Oke, kita sekarang bahas keunggulan dan juga kelemahan dari DDD. Kalau keunggulan, yang pertama yang paling jelas yang kita sudah bahas dari tadi adalah pengelolaan kompleksitasnya. Jadi DDD ini nih memudahkan pengembang dalam menangani kompleksitas sistem besar dengan membagi domain menjadi beberapa bounded konteks yang terisolasi. Jadi ya intinya memecah-mecah satu sistem besar jadi bounded konteks yang lebih spesifik, dan mereka bisa dikembangkan secara modular gitu. Bisa dikembangkan satu tanpa harus memengaruhi satu lainnya. Lalu untuk kesiapan jangka panjang juga menghasilkan sistem yang lebih tangguh, yang lebih fleksibel, mudah dipelihara, dan juga siap beradaptasi terhadap kebutuhan bisnis di masa depan. Karena apa tadi ya? Karena modular. Jadi kalau ada adaptasi perkembangan ke depannya, ya dikembangkannya lebih mudah gitu. Karena ya memang dirancang seperti itu untuk dikembangkan bisa lebih mudah. Namun ada juga nih kelemahan-kelemahan dalam pendekatan DDD atau Domain Driven Design. Yang pertama itu eh, mulai dari proses analisis dan perancangan awal yang membutuhkan waktu yang relatif lama karena yang menuntut pemahaman mendalam terhadap domain bisnis. Lalu dalam kedisiplinan dalam mengimplementasi juga harus memerlukan disiplin tim yang sangat tinggi dan komunikasi yang baik antar satu tim dengan tim lainnya, karena itu tadi meskipun bekerja masing-masing, namun setiap modul nih memengaruhi pekerjaan modul-modul lainnya gitu. Setiap bounded context mengaruhi bounded context lain-lainnya. Dan yang terakhir, kelemahannya adalah kompleksitas arsitektur. Memang membuat lebih efisien, namun arsitekturnya akan jauh lebih kompleks karena ya eh, itu tadi memecah beban menjadi proyek-proyek yang lebih kecil gitu. Jadi membuat membuat sistem jauh lebih kompleks. Oke, ini referensi yang saya ambil. Ada materi PowerPoint dari kelas, ada juga buku Domain Driven Design, dan lain-lainnya bisa dibaca di sini. Oke, sepertinya cukup dari saya penjelasan mengenai eh, sistem arsitektur platform e-commerce menggunakan pendekatan Domain Driven Design. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya cukup dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.